Kita lanjut poin yang kedua. Kisah yang kedua. Apa itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kisah yang kedua adalah Anni kuntu akhadtu saifan a'jabani. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang disebutkan banyak ikut perang-perang pada zaman Rasul. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khaybar, macam-macam ya, belum perang-perang yang kecil. Sehingga saat ini kalau ngelihat pedang, tahu mana pedang yang bagus, mana pedang yang kurang bagus. Mana pedang yang mahal, mana pedang yang murah. Selesai peperangan, maka ada harta gonimah. Harta gonimah, harta ya rampasan dari peperangan, harta gonimah. Maka saat ngelihat satu pedang, penasaran, senang, ya, senang saat ini. Ya, akhirnya diambillah pedang yang ada di gonimah tadi. Kemudian saat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, habli hada. Ya Rasul, ini nanti buat saya ya. Ini nanti buat saya ya. Pedang ini bagus banget ya. Ini buat saya ya. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan demikian, turun surat. Ya, turun surat yang kedua. Ya, setelah yang pertama tadi surat apa? Luqman. Ini turun surat Al-Anfal. Turun apa? Surat Al-Anfal. Apa isinya? Di situ ada isi tentang pembagian warisan. Secara bukan warisan, pembagian harta rampasan perang, ghanimah. Secara asal orang boleh ya, ketika dia ikut serta dalam berjihad, dia boleh mendapatkan apa? Mendapatkan ghanimah. Tapi bukan ngambil sendiri ya, ini saya dapat ini, kamu dapat itu, enggak. Ini diatur oleh pimpinannya. Ini diatur oleh pimpinannya. Boleh ambil tapi enggak sendiri-sendiri, diatur oleh pimpinannya. Nah, saat ngambil duluan, ini buat saya ya Rasul, gitu. Ya, padahal apa? Sudah ada yang ngatur. Ya, sudah ada yang ngatur. Nah, dan ini juga tentang harta rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah. Suatu kemuliaan untuk orang muslim. Kenapa dikatakan suatu keutamaan untuk umat ini? Karena umat-umat sebelum Nabi Muhammad nggak boleh ambil harta rampasan perang, nggak boleh. Nggak boleh ambil harta rampasan perang atau ghanimah, nggak ada. Yes, para nabi dan rasul sebelum nabi kita Nabi Muhammad itu nggak boleh. Jadi kalau dapat harta rampasan perang, ya, banyak itu ditaruh di tanah lapang, dikumpulin semua di situ. Kemudian ada api nanti yang menyambar, ya, api yang membakar. Dulu begitu. Kalau ada yang ngumpetin, dia ngambil ya berapa gram emas yang harusnya kena bakar, dia nggak dikumpulin, dia kantongin. Itu apinya nggak bakar-bakar, apinya itu nggak datang-datang, sampai seperti itu. Berarti ini ada yang ngambil harta ghanimah, pulangin. Tuh taunya di mana? Taunya karena ini nggak terbakar nih, berarti ada yang ngambil. Nah gitu, ya. Tapi zaman Rasul boleh seorang mengambil, ya, dan membagikan harta rampasan perang, dan ini dibolehkan di dalam Islam atau dibolehkan pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia minta pedang yang dapat dari rampasan perang, karena memang saat tahu, ya, saat ini tahu benar tentang barang mana yang baik, mana barang yang bagus itu tahu, gitu. Ya, sehingga dia meminta kepada Rasul, ya, meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? Wasalisatu anni maritu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an uqsima mali. Kejadian yang ketiga, kala itu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Kala itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang apa? Sedang sakit. Dan beliau menyangka atau menganggap sakitnya ini kayaknya sudah berat.
Ya, sakitnya itu sudah berat, kayaknya belum tentu selamat ini, berat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dia merasa bahwa sakit yang dideritanya itu berat. Yang keduanya saat ini punya cuman anak satu dan itu perempuan. Dan saat orang kaya raya, sehingga kalau seandainya saat meninggal, otomatis warisannya semua ke anak. Ya. Ya. Dan anaknya cuma satu, perempuan. Maka saat pun bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ingin bagi hartaku. Aku ingin membagi dua hartaku. Satu untuk, ya, sebagian untuk saya. Ya, maksudnya untuk saya itu yang mau jadi warisan, sisanya separohnya untuk saya wasiatkan untuk apalah, untuk wasiat. Ya. Nah, kayak itu tadi uangnya 1 miliar, otomatis dibagi ya 2 begitu, satu untuk keperluan saya, satunya untuk keperluan apa? Untuk keperluan yang lain, maknanya untuk dia gunakan ya di dalam memberikan wasiat. Ternyata Rasul nggak mau jamaah. Mana Rasul mengatakan ya, separohnya kebanyakan. Sampai akhirnya bertanya saat, kalau sepertiganya gimana ya Rasul? Ya kalau sepertiganya dibolehkan, ya sepertiganya dibolehkan. Apa yang bisa kita ambil dari ya yang keempat ini? Ya tentang ya disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ingin membagi dua hartanya, maka Rasul mengizinkan tidak boleh lebih dari sepertiga, berarti maksimal sepertiganya boleh dia untuk dia gunakan wasiat. Ya. Kenapa Rasul melarang untuk memberikan wasiat yang melebihi dari sepertiganya? Ya. Pertama jemaah, keluarga atau di sini anak, ya ahli waris itu memiliki apa? Ahli waris itu memiliki hak dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sehingga kalau orang tuanya banyak berwasiat untuk ini untuk itu, otomatis harta warisannya akan berkurang. Yang harusnya dia dapatnya banyak, karena orang tuanya berwasiat sana sini lebih dari sepertiganya, maka otomatis anaknya akan dapat sedikit. Ya. Makanya Rasul nggak boleh, ya Rasul tidak mengizinkan. Ya. Nah, karena akan mengambil harta milik siapa? Harta milik orang tuanya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, atau hikmah yang kedua, karena anak yang ditinggal oleh orang tuanya dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada orang meninggalkan ya anak ya, atau istrinya ketika dia meninggal dunia, suaminya keluarganya dalam keadaan kesusahan. Ya, sehingga lebih baik meninggalkan harta warisan yang cukup untuk ahli waris. Nah, itulah hikmahnya. Ya, itu hikmahnya dari hadis ini. Ya. Makanya Rasul mengatakan innaka antadhara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nasa. Ya, yatakaffafun nasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguhnya engkau meninggal dunia, kalau seandainya engkau meninggal dunia, kemudian engkau mewarisi, mencukupi, mewarisi hartamu untuk anakmu, ya, dalam keadaan cukup, dalam keadaan tidak kekurangan, maka itu lebih baik daripada engkau meninggal dunia tetapi tidak mewarisi apa-apa, malah jadi susah, malah membebani orang, atau mungkin malah ada yang minta-minta, ya jangan. Maka dari sini kita mengetahui, ya maka keduanya atau dalam hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil,
menjadi orang kaya ada keutamaan. Kenapa? Ketika meninggal dunia punya ahli waris, sehingga ahli warisnya ini tercukupi. Begitu. Ya, keutamaan. Daripada dia meninggal dunia malah meninggalkan bukan warisan tapi malah utang. Ya. Bukan malah warisan, malah utang. Kasihan ahli warisnya. Atau mungkin warisannya dapat 1 miliar, tapi utangnya 1,5 miliar. Ya, habis. Nah, Rasul mengatakan, wahai Sa'ad, jangan engkau wasiatkan lebih dari 1/3. Kenapa? Engkau seandainya meninggal dunia dan mewarisi untuk anakmu dalam keadaan berkecukupan, tidak minta-minta, enggak nyusahin orang, maka ini lebih baik daripada engkau meninggal dunia kemudian engkau tidak ninggalin apa-apa untuk anakmu, ahli warismu dalam keadaan miskin. Ya. Jadi lebih baik jadi orang kaya. Enggak apa-apa jadi orang kaya. Yang penting, yang paling penting bukan kaya atau miskinnya. Yang penting cara nyarinya. Ya, bukan sekedar apa? Bukan sekedar pengen kaya tapi enggak peduli halal haram. Ya. Ketika diingatkan, wah udah nggak usah diingetin, ya. Zaman sekarang nyari yang haram aja susah, coba carinya yang haram aja susah. Ini kan orang yang pengen menghalalkan segala cara. Ya. Silakan jadi orang yang berkecukupan, jadi orang yang kaya, tetapi ingat dari mana dapatnya, untuk apa dikeluarkan itu bukan hanya sekedar kaya, tapi harus diingat jamaah. Ya, sebagaimana dalam hadis ini Rasul mengatakan kepada Sa'ad, engkau meninggal dunia dan mewarisi harta yang cukup untuk anakmu, ahli warismu, itu lebih baik daripada engkau meninggal dunia kemudian anakmu dalam keadaan susah, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan minta-minta, dalam keadaan yang menjadi berat. Ya. Nah, ini tentang apa? Kisah yang kedua. Ya. Maka dianjurkan jadi orang kaya. Ya. Yang penting cara nyarinya itu tadi, jangan sampai pengen kaya semuanya tapi nggak peduli cara nyarinya. Ya. Kenapa? Kekayaan ada keutamaannya. Minimal kalau jenengan meninggal dunia, ya itu anak-anak ahli warisnya jenengan itu dapat apa? Dapat warisan yang cukup. Ya. Punya rumah jadi warisan ditinggalin sama siapa? Sama anaknya, nanti sama cucunya di situ. Ya. Atau nanti ditinggalin atau nanti dia jual, dia bisa manfaatkan uangnya macam-macam. Ya. Nah, bukan berarti kalau miskin itu kurang keutamaan, ya enggak. Oh, miskin juga ada keutamaannya. Ya, diantaranya ya hisabnya mudah. Ya, hisabnya mudah. Kalau orang kaya hisabnya berat, ya, karena hartanya banyak. Dari mana kamu dapat, untuk apa keluarkan? Nah begitu. Semua ada kekurangan dan semua ada kelebihan. Tetapi kalau kita bisa memberikan kecukupan kepada keluarga itu lebih baik. Jangan ketika jenengan meninggal malah anaknya kesusahan. Ya. Naam. Ini yang keberapa? Yang kisah yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ya, disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menceritakan warabi'atu. Adapun kisah yang keempat sehingga ya turun ayat, kalau yang ketiga enggak turun ayat tapi Rasul bersabda ya tentang hukum wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 ya, karena itu milik ahli waris. Yang keempat, inni syarabtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Saya pernah minum khamr dengan orang Ansor. Ingat, Sa'ad bin Abi Waqqas kok minum khamr ya? Jadi begini jamaah, ini kalau nggak diterangkan nanti dikiranya boleh lagi repot. Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas saja boleh minum khamr? Enggak, ini sebelum datang pengharaman khamr. Ya, minuman keras sebelum apa? Sebelum datangnya larangan. Kapan larangan khamr datang? Itu tahun kedua Hijriah. Jadi kurang lebih 15 tahun setelah Rasul diangkat menjadi seorang nabi,
itu nggak langsung diharamkan khamr. 15 tahun setelah itu baru ada ayat turun yang mengharamkan khamr. Dan ini bisa kita ambil pelajaran bahwa apa? Di dalam berdakwah itu dengan tahapan. Dengan tahapan. Sebagaimana Allah turunkan surat tadi yang mengharamkan khamr, itu enggak di awal. Ya, ketika Rasul di Mekah itu banyak ayat-ayat yang turun tentang hari kiamat, ya, tentang surga dan neraka, ya, kemudian tentang tauhid, tentang hukum belum terlalu banyak. Ya, ini dakwah juga kita mengikuti dalam hadis seperti ini agar kita dalam berdakwah itu bisa apa? Bisa bertahap, bisa bertahap. Sebagaimana khamr demikian. Karena ketika itu orang-orang jahiliyah, orang-orang bangsa Arab, itu minuman yang paling senang buat mereka ya khamr dulu. Sehingga ketika Rasul datang nggak langsung ngomong khamr haram. Langsung tentang khamr haram, nggak ada yang mau ngikutin. Kenapa? Lagi senang-senangnya. Ya. Tetapi dengan diberikan ilmu secara bertahap, ya, sehingga imannya itu kuat, sehingga imannya itu sudah menjadi kekuatan kokoh, maka turun surat apa yang menerangkan haramnya khamr. Para sahabat langsung seketika itu meninggalkan khamr semuanya. Sampai dikisahkan di kota Madinah ketika turun surat pengharaman khamr, itu gang-gang itu becek gara-gara orang itu buang khamrnya semuanya. Kapan? Sudah kuat. Ya, sudah kuat apanya? Sudah kuat imannya, ya. Dan perlu bertahap. Ya, jangan apa-apa pengennya instan, ya. Makanya Rasul pun di dalam memberikan pengajaran pelan-pelan, sedikit-sedikit, yang penting bisa dipahami, ya, yang penting bisa dipahami. Nah, kemudian fadaraba rajulun minhum anfi. Ketika kami lagi mabuk, ya mungkin lagi mabuk, ya namanya mabuk akalnya kurang. Ada orang Ansor yang lagi mabuk bareng mukul saya, mukul pakai tulang kering, dipukul, ya, dipukul hidungnya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ataitu nabiyya, aku pun mengadukan kepada Rasul, fa anzala tahrimal khamr, kemudian turunlah pengharaman khamr. Ya, surat pengharaman apa? Khamr. Ya, ada tahapan. Sehingga 4 kisah tadi ini adalah sebagai apa? Sebagai petunjuk untuk kita agar apa? Agar kita bisa memahami dengan baik, ya, bahwa hadis yang ke-24 ini ya kita ulangi bahwa apa? Menerangkan tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena turun 4 ayat tadi karena kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama adalah ketika ibunya dia pengen Sa'ad bin Abi Waqqas itu murtad. Karena sebelum dia masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas sangat sayang kepada orang tuanya. Jurus ini yang digunakan oleh orang tuanya. Saya nggak makan, saya nggak minum, ya, sampai saat itu ya keluar dari agama Islam. Tetapi sayangnya ya iman saat ini kuat. Sehingga ketika ibunya sampai pingsan nggak mau makan gara-gara Sa'ad harus murtad, maka Sa'ad mengatakan, "Lau kanat, ya, mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini, ya, ma taraktu dini." Wa ibuku, seandainya engkau punya 100 nyawa dan itu keluar masuk, saya nggak bakalan murtad. Ya. Turunlah surat Luqman. Walaupun demikian, ya, jangan berbuat buruk kepada orang tua, dan kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya apa? Orang tuanya musyrik, ya. Apalagi kalau orang tuanya bukan orang ya musyrik, orang Islam. Kemudian yang kedua kisahnya tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini pengen pedang yang bagus. Ya, tetapi belum dibagi oleh Rasul. Tapi dia ngambil dulunya, Rasul nanti ini buat saya pesen dulu ya, begitulah kurang lebih. Ya.
Dan ini hukum yang bisa kita ambil, bolehnya seorang itu mengambil harta ghanimah. Tapi enggak sembarangan, karena ini perang, adanya peperangan. Ya, harta rampasan perang ghanimah. Kemudian yang kedua yang bagi Rasul. Ya, kalau bagi sendiri repot. Oh, aku ini aja yang pedang, kamu pisau aja. Oh, saya ini laptopnya, kamu ya apa radio gitu kan. Ya, kalau bagi sendiri mungkin begitu, milihnya yang bagus. Ya, sehingga ini ada aturannya, yaitu siapa? Ya, Rasul yang membagi. Kemudian yang ketiga, ya, tentang kisahnya saat pengen berwasiat separuh hartanya. Tetapi Rasul mengatakan jangan, kalau mau berwasiat jangan lebih dari sepertiganya. Kenapa? Karena seandainya engkau meninggal, kemudian memberikan warisan untuk keluargamu dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang, itu lebih baik daripada kamu meninggal, tetapi meninggalkan keluargamu dalam keadaan kesusahan, miskin, berat, membani orang, atau malah minta-minta. Jangan begitu. Dan yang terakhir adalah ya tentang ya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ketika belum diharamkannya khamar, pernah minum khamar bersama orang Ansor, kemudian ada salah satu dari mereka yang mukul. Itulah karena memang orang yang sedang ya, mabuk, ya seringkali akalnya itu enggak mikir. Ya, itulah mudorotnya. Mengapa Allah mengharamkan khamar? Karena mudorotnya demikian. Ya. Wa yuharrimu al-khaba'is, dan Allah ketika mengharamkan pasti itu buruk, pasti itu ya jelek, ya sebagaimana khamar, ya sehingga akalnya ya seperti itu. Makanya ada orang yang ya dikisahkan, ada orang yang disuruh ya milih, satu kamu membunuh orang ini, kemudian atau milih ya berzina ya dengan ya berzina, atau yang ketiga kamu mabuk. Dia mikir, kalau bunuh dosa besar, kalau berzina dosa besar, kayaknya yang paling ringan ini khamar aja lah dipilih. Akhirnya ketika orang ini milih khamar, sehingga akalnya pun sudah enggak sehat lagi. Ketika akalnya sudah enggak sehat lagi, ya kemudian dia pun melakukan berzina. Setelah berzina dia pun membunuh, maka dosanya berlipat. Bukan berarti ini kalau ini milih ini aja, enggak. Bukan berarti ini untuk milih berzina atau membunuh, bukan. Tetapi ini tentang kisah mudorot yang ngerinya. Apa itu? Ngeri dari apa? Ya pengaruh dari khamar. Ya, pengaruh dari khamar. Ya, sehingga ya Al-Qur'an datang fa'anzalallahu tahrimal khamar. Kemudian setelah saat tadi dipukul, kemudian ngadu kepada Rasul, turunlah ayat tentang pengharaman khamar. Ya, katanya Anas bin Malik, ketika turun ayat pengharaman khamar, kami ngelihat di kota Madinah gang-gangnya itu sudah becek, bukan karena hujan, bukan karena apa? Bukan karena gerimis, tetapi becek itu karena semua kaum muslimin ketika itu, ketika mendengar tentang ayat pengharaman khamar, mereka buang semua khamarnya. Bahkan Tolhah, ya Abu Tolhah itu lagi pas mau minum, karena ada jamu tamu, mau minum, ya. Kemudian ada yang menyampaikan telah datang ayat pengharaman khamar, yang tadi mau diminum enggak jadi. Ya. Itu kira-kira kalau jenengan gimana? Tanggung dari tangan begitu, mubadir mungkin gitu. Tapi enggak jamaah, beliau langsung buang. Ya, ketika buang, gang-gang di kota Madinah sudah penuh. Kenapa? Inilah tentang dakwah itu, kuatkan iman dulu. Kuatkan ya, sehingga mereka ketika Allah perintahkan sami'na wa ata'na, ya, yaitu penguatan iman, kemudian apa? Penguatan tentang apa? Di dalam ya, di dalam berdakwah. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selesai hadis yang ke-24 tentang bab berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik, ya. Kalau ini saja kita diperintahkan ya untuk berbakti kepada orang tua yang musyrik, bagaimana dengan orang tua kita yang muslim? Lebih lagi. Sudah muslim, orang tua taat, tanggung jawab,
ya lebih lagi untuk berbakti. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan tentang hadis 24 dari kitab Adabul Mufrad. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.